Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C21 akan mempresentasikan tugas pendahuluan dari perancangan teknik industri 3. Anggota kami terdiri dari Hilima Kribi, Sabit Akdam Robani, Muhammad Yoga Asepi, Anggita Ratri, dan Rokiati Suhaiba. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok selanjutnya. Oke, baik, di sini ada line balancing. Line balancing adalah suatu penugasan sejumlah pekerjaan yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Stasiun kerja tersebut memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dan stasiun kerja. Fungsi dari line balancing ini adalah meminimumkan waktu menganggur atau idle time pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Line balancing adalah serangkaian stasiun kerja atau mesin dari peralatan yang dipergunakan untuk pembuatan produk. Next. Line balancing biasanya terdiri dari sejumlah area kerja yang dinamakan stasiun kerja yang ditangani oleh seorang atau lebih operator dan ada kemungkinan ditangani dengan menggunakan bermacam-macam alat. Wahyu Poncotio, Susaria Mardiani, Rahma Puspita, dan lainnya, April tahun 2022. Selanjutnya ada forecasting, yaitu merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data-data yang tersedia dari masa lampau. Peramalan kerap kali digunakan sebagai perencanaan dan operasi kontrol dalam berbagai bidang seperti manajemen produksi, sistem investasi. Selain itu, peramalan juga digunakan sebagai alat pembuatan keputusan untuk pengeluaran, perencanaan, dan estimasi pertumbuhan di masa yang akan datang. Jurnalnya dari Muhammad Rizal pada tahun 2021. Selanjutnya adalah agregat. Perencanaan agregat merupakan salah satu bagian terpenting dari manajemen operasi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja rantai pasok yang kompetitif. Perencanaan agregat menyeimbangkan jumlah pasokan atau supply dengan permintaan atau demand. Tujuan perencanaan agregat adalah untuk menetapkan tingkat output secara keseluruhan untuk menghadapi permintaan yang berfluktuasi atau tidak menentu serta untuk menyediakan pasokan. Jurnal dari Afifah Nur Arfiana, Taufik Jatna, Mahfud Indah Juliasi, Jurnal Teknologi Industri Pertanian April 2021. Baik, yang selanjutnya adalah materi tentang MRP. Material Requirement Planning atau MRP adalah sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi barang jadi. Diharapkan dengan metode ini jumlah pemesanan yang diterima oleh perusahaan akan mengoptimalkan jumlah kebutuhan bahan baku sehingga hal ini dapat menghemat biaya kebutuhan bahan baku yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, Material Requirement Planning atau MRP adalah sebuah metode penjadwalan dan perencanaan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Metode ini dapat mengatasi masalah persediaan sehingga tingkat persediaan akan menjadi lebih rendah. Jadwal produksi menjadi lebih tepat dan hal ini dapat menghemat jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Sumber: Nur Diah Rahmawati Zaini, Gian Fitralisma Syariful Ikhwan, Jurnal Economics and Management, volume 1, nomor 2, Februari 2021. Yang selanjutnya adalah materi mengenai perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah perencanaan dari sistem produksi yang menyangkut perencanaan input, proses konversi, dan output dari produksi. Selain itu, perencanaan kapasitas adalah keputusan strategis dalam jangka panjang yang menetapkan level produksi sebuah perusahaan secara menyeluruh. Disimpulkan bahwa perencanaan kapasitas adalah strategi perancangan sistem produksi mulai dari input hingga output
untuk menetapkan level produksi. Kapasitas efektif yang dapat tercapai oleh suatu perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut. Untuk mengidentifikasi kapasitas efektif suatu perusahaan, terdapat dua indikator yang dapat mengukur kapasitas efektif, yaitu utilisasi dan efisiensi. Sumber Abdillah Sofiani Nalwin Nurbani, Gitech, Jurnal Teknologi Terapan Volume 6, nomor 2, Oktober 2022. Baik, selanjutnya materi penentuan HPP dan HJP. HPP adalah harga pokok produksi. Merupakan mencakup sebuah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sedangkan harga jual produk atau HJP adalah harga yang dikenakan pada produk tersebut saat dijual. Harga pokok produksi dan harga jual produk merupakan dua faktor penting dalam bisnis manufaktur dan perdagangan. Oleh karena itu, pemilik bisnis harus memperhatikan keseimbangan antara HPP dan HJP agar dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan. Kemudian, menurut Sumarji, Eka, dan kawan-kawan tahun 2024, untuk mengoptimalkan HPP dan HJP, pemilik bisnis harus menggunakan metode perhitungan biaya yang akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar dan persaingan di pasar yang ingin dituju. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang diambil tadi, yaitu modul-modul yang akan dipelajari di praktikum perancangan teknik industri. Sekian dari kelompok C21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.